Halo teman-teman. Di bawah perjanjian Rio yang ditandatangani pada tahun 1947, Brasil adalah sekutu resmi Amerika Serikat. Namun, sejak pecahnya Perang Ukraina, mereka telah mempertahankan posisi netral, bahkan cenderung berpihak pada Rusia. Mengapa demikian? Mengapa mereka tidak berdiri dengan sekutu mereka? Mari kita cari tahu bersama. Dalam hal dukungan satu negara untuk negara lain, cara termudah untuk menentukan penyebabnya adalah dengan menganalisis manfaat yang mereka dapatkan. Dengan demikian, kami akan mempertimbangkan antara Amerika Serikat dan Rusia, pihak mana yang lebih menguntungkan bagi Brasil untuk bermain. Pertama, dalam hal ekonomi, Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar kedua Brasil, dengan nilai sekitar 72,8 miliar dolar tahun 2021. Mereka juga merupakan investor terbesar kedua di Brasil, dengan total modal 67,5 miliar dolar pada 2021. Sementara itu, Rusia tidak masuk dalam 10 besar mitra Brasil. Total perdagangan kedua negara hanya 7,3 miliar dolar. Di mana pupuk merupakan komoditas utama ekspor Rusia ke Brasil. Dan produk pertanian adalah barang ekspor utama yang diekspor Brasil ke Rusia. Oleh karena itu, jika dibandingkan, Amerika Serikat adalah mitra yang lebih penting yang perlu diperhatikan oleh Brasil. Namun, Brasil sama bijaknya dengan India, memanfaatkan situasi tersebut dengan baik untuk memberi manfaat bagi bangsa. Menghadapi kesulitan karena sanksi Barat, Rusia siap menjual bahan bakar ke mitra lain, dengan harga beberapa kali lebih murah dari pasar. Presiden Brasil dengan cepat mengambil kesempatan itu, mengirim seseorang ke Moskow dan menyarankan, jual kami sebanyak mungkin. Alhasil, mereka mendapatkan solar murah miliaran dolar dari Rusia. Dengan kepentingan yang begitu besar, mereka tidak mengkritik Presiden Putin seperti yang diharapkan dari sekutu mereka. Ketika mereka melakukan banyak hal baik untuk rakyat, para pemimpin akan mendapatkan dukungan dan dapat bertahan lebih lama di kantor. Jadi pemerintah Brasil rela membiarkan Amerika Serikat tidak bahagia. Namun, ini tidak semua tentang minyak diskon. Brasil benar-benar ingin lebih dekat dengan Rusia, karena beberapa alasan. Pertama, sekitar 60% hutan Amazon ada di Brasil. Di sini, ada banyak sekali jenis sumber daya berharga seperti berlian, emas, tembaga, besi, minyak, kayu, dan tanah yang kaya nutrisi. Nilai totalnya diperkirakan mencapai puluhan triliun dolar. Namun, sekutu mereka, Amerika Serikat dan beberapa anggota Eropa, menentang deforestasi dan eksploitasi sumber daya Brasil. Mereka bahkan menekan dan mengancam sanksi ekonomi jika negara terus merusak lingkungan. Presiden Brasil menganggapnya sebagai invasi kedaulatan. Dia berkata, Amazon adalah milik kita, dan kita yang memutuskan. Dengan latar belakang itu, Rusia adalah salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan, yang telah menyuarakan dukungan untuk Brasil. Kedua, gesekan dengan sekutu AS. Pada tanggal 11 September 2001, tak lama setelah AS dilanda serangan teroris di New York Mall dan Pentagon, Brasil mengajukan perjanjian Rio, siap memberikan bantuan militer jika Washington dilanggar oleh musuh. Itu menunjukkan, mereka selalu menghormati kesepakatan, bersatu dengan sekutu dalam keadaan darurat. Namun, Brasil sering tidak setuju dengan kebijakan luar negeri Washington. Mereka menentang kampanye militer AS di Afghanistan, Irak dan Libya. Mereka juga menentang kebijakan sanksi AS terhadap Iran, Kuba atau Venezuela. Pada saat yang sama, Brasil menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara ini. Meskipun tidak puas, ini hanya masalah kecil. Sebuah peristiwa terjadi pada tahun 2013, menyebabkan hubungan kedua negara benar-benar retak. Surat kabar O Globo telah memberikan bukti bahwa, Amerika Serikat melakukan kegiatan pengawasan massal terhadap pemerintah, perusahaan, dan individu Brasil. Di dalamnya, mereka menggunakan program mata-mata yang disebut Fireview untuk mengakses email, panggilan suara, dan pesan dari Presiden Brasil. Sejak kejadian itu, AS kehilangan kepercayaan dari Brasil. Ketiga, Brasil ingin memiliki posisi tetap di Dewan Keamanan PBB, serta memperluas pengaruhnya di kancah internasional. Jadi mereka bergabung dengan grup BRICS. BRICS meliputi Rusia, Cina, India, dan Afrika Selatan. Ini adalah negara-negara dengan ekonomi maju dan pasar konsumen yang besar, yang memiliki potensi besar untuk kerjasama. Secara khusus, mereka memiliki ambisi untuk membentuk sistem moneter yang terpisah dari dolar AS. Bergabung dengan BRICS, Brasil tidak hanya diuntungkan dalam hal perdagangan, tetapi juga mendapat dukungan antusias dari Rusia dan Cina. Semakin dekat mereka dengan kedua negara ini, semakin mereka akan menjauhkan diri dari Amerika Serikat.
Pada awal 2022, Presiden Bolsonaro melakukan kunjungan ke Rusia untuk meminta bantuan Putin dalam proyek pembangunan kapal selam nuklir. Sebelumnya, mereka meminta ke Amerika Serikat tetapi ditolak. Kemudian, Brasil menerima janji Rusia dalam kerjasama yang lebih dalam di bidang pembuatan senjata. Untuk alasan tersebut di atas, sekutu terbesar Amerika Selatan, Brasil, tidak bergabung dengan Amerika Serikat dalam menentang Rusia dalam serangan ke Ukraina. Meskipun dalam pertemuan-pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka memilih mendukung suara mayoritas menentang Moskow. Namun nyatanya, mereka menolak dan tidak mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Ini adalah hal yang penting. Dan pemungutan suara di PBB tidak berbeda dengan permainan, hanya digunakan untuk mengutuk tetapi tidak berpengaruh. Rusia adalah salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Mereka selalu memveto, sehingga teks tidak akan disahkan. Juga, beberapa negara memilih Moskow, tetapi kemudian mereka tidak benar-benar menekan Rusia. Tidak hanya Brasil, Argentina dan beberapa negara Amerika lainnya, juga memilih kebijakan no sanksi, no kritik terhadap Rusia. Itu menunjukkan, Amerika Serikat belum melakukannya dengan baik dalam kebijakan luar negeri. Mereka begitu asyik memperkuat hubungan dekat jauh dan luas sehingga mereka lupa untuk peduli dengan sekutu mereka. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.